kita rasa kita memasuki bulan Juni, tetapi temanya adalah tentang orang muda. Banyak daripada kita berpikir yaitu melayani Tuhan itu buat orang tua. Seringkali anak-anak muda berkata, nanti aja Pak, kita masih muda, kita masih mau happy. Mari kita lihat apa dengan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58. Mereka, yaitu orang-orang yang memusuhi yaitu gereja Tuhan yang pertama di Yerusalem, itu orang-orang libertini, orang-orang liberal sekarang ini ya, yang mengatakan semua boleh saja, Tuhan terlalu baik, misalnya begitu. Lalu melemparinya, siapa dia ini? Stephen. Ya, karena dia adalah orang Yahudi. Di dalam Kisah Rasul 7 dia berkata, my fellow Jews, pasti nama aslinya Stefania. The Lord has treasured, jadi harta karunnya Tuhan. Lalu mereka melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Soalnya kalau lihat gambar background di belakang ini ya, ini gambaran daripada artis. Kalau saudara mendengar Rasul Paulus, apa bayangan saudara? Dibuat film tentang beliau. Maaf, sudah tidak ada rambutnya, tua, renta. Bahkan dikatakan dia menulis dengan huruf besar karena matanya sudah gak terang dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini, Alkitab mengatakan dia adalah seorang muda. Dia tidak dikatakan sudah punya istri, ya. Karena itu sesuatu yang aneh sekali, karena dia seorang leader, seorang pemimpin. Dan rata-rata pada saat itu untuk menjadi pemimpin masih seorang yang sudah berkeluarga. Tapi pasti orang ini adalah orang yang luar biasa hebatnya. Dia adalah penganiaya umat Tuhan yang dijamah oleh Tuhan dalam perjalanan, yaitu ke Damaskus dan menjadi Rasul Paulus. Saya berbicara kepada kalian yang masih muda, jangan menunggu sampai semuanya mapan baru melayani Tuhan. No. Kita melihat Saulus ini, kita melihat bagaimana dia sungguh-sungguh seorang yang sangat zealous, seorang yang sangat fanatik, saudaraku. Padahal dia murid daripada guru besar Gamaliel. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, waktunya untuk melayani Tuhan cuma satu, yaitu sekarang. Saya menyesali sekali lagi waktu saya dipanggil untuk melayani Tuhan usia 14 tahun. Saya menolaknya. Dan baru melalui hardship usia 28 baru saya melayani Tuhan. Sayang sekali, 14 tahun dalam hidup saya ini untuk diri sendiri dan bagi dunia. Tetapi kita melihat di sini memang gambarnya ini seperti orang yang sudah dewasa sekali ya. Tetapi firman Tuhan berkata dia seorang muda. Perhatikan itu. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar dalam bulan ini orang muda dibagi Tuhan. Jangan lupa Tuhan juga pakai remaja. Maria ibu Yesus seorang remaja. Ya, David bahkan belum cukup umur untuk jadi tentara. Ya, untuk jadi tentara usianya 20, dia belum. Jadi mungkin 17-18 tahun. Pada saat Maria menikah ya, mungkin 14-15 tahun. Karena itu para remaja untuk mau dipakai Tuhan, tidak usah tunggu sampai kamu menjadi tua dan semuanya sudah mapan. Start now. Saya menyesali, kenapa ya dulu saya tidak menerima panggilan Tuhan. Karena saya melihat di sini foto-foto tentang Rasul Paulus itu gambar selalu digambarkan orang yang sudah tua, udah renta. Ya memang setelah sekian tahun, tetapi itu bayangan banyak orang. No, seorang muda bernama Saulus, dan apa yang dia lihat mengubah hatinya dan dia menjadi dia sangat terkesan dan akhirnya dia juga menjadi martir. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mari angkat tanganmu pagi hari ini. Luar biasa kita ada di tempat yang baru. Biar hati yang rindu dan haus lapar akan Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata di tengah kami. Yes. Kami merindukan, kami
Dekati hatimu. Ajarku berdiam dekati hatimu, bisa aku berlari.
terima kasih buat anugerah-Mu kalau kami hidup sampai hari ini. Kami sehat itu karena anugerah yang Kau berikan kepada kami, bukan karena kuat dan gagah kami, Tuhan. Kami tahu semua adalah anugerah-Mu, dan kami mau untuk lebih lagi menikmati anugerah-Mu, Tuhan. Jika kami hidup kami akan menjadi perwakilan daripada hidup-Mu di dunia ini. Dan kami mau, Tuhan, menyiapkan hati kami untuk benih firman masuk ke dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami layak menjadi orang yang tersedia bagi Tuhan di tempat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyiapkan hati kami untuk benih firman. Amin. Shalom. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan 6, bulan di mana setengah tahun kita memasuki tahun 2021. Dan ini adalah bulan terakhir daripada tema Young Men, anak muda. Karena bulan Juli kita akan masuk kepada tema Men atau orang yang dewasa. Di bulan ini, di minggu ini, tema kita adalah develop, yang diambil dari Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Arti kata develop menurut kamus Merriam-Webster adalah yang pertama, mengembangkan segala kemungkinan untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua, menjadikan aktif atau mendorong pertumbuhan. Arti sederhana dari kata develop adalah melakukan segala upaya yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan hidup atau pertumbuhan di dalam hidup. Itu arti sederhana dari kata develop yang ditemakan di bulan Juni ini. Nah, tema seri firman minggu ini saya beri judul saya tersedia untuk Tuhan, atau I am available to God. Kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, itu semua cerita dalam Perjanjian Lama menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel. Itu menceritakan tentang perjalanan hidup bangsa Israel, yaitu bangsa yang hidup di dalam perjanjian antara Tuhan dengan moyang mereka, yaitu Abraham. Di mana untuk hidup di dalam perjanjian itu, mereka harus hidup dengan satu ketentuan dan hukum yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jika mereka melakukan itu, maka hidup mereka diberkati. Dan jika musuh datang menghadapi mereka, maka musuh tidak akan mampu atau kuat menghadapi mereka, sebab ada Tuhan di dalam hidup mereka. Tapi jika sebaliknya, ketika mereka kemudian berbalik untuk tidak mengikuti ketetapan dan hukum daripada Tuhan, yang pertama, Tuhan akan menjadi musuh mereka. Yang kedua, hidup mereka menjadi terkutuk. Bukan Tuhan yang mengutuki mereka, tapi mereka yang memilih hidup dalam kutuk. Dan yang ketiga, ketika musuh datang menghadapi mereka, mereka akan terpukul kalah. Bukan hanya terpukul kalah, tapi mereka akan dijajah oleh musuh mereka. Nah, kebanyakan bangsa Israel masuk kepada posisi yang kedua, sehingga mereka kemudian dalam penderitaan mereka menjerit kepada Tuhan untuk minta Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Di dalam cerita mereka inilah kemudian Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, sehingga ia harus datang kepada beberapa orang di situ. Ia datang kepada Musa. Kemudian ia datang setelah Musa membawa bangsa Israel keluar, ia datang kepada Yosua untuk kemudian membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian. Nah, Musa dan Yosua adalah contoh daripada orang yang tersedia untuk Tuhan, sebab tidak mudah untuk menjadi orang yang tersedia bagi Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kita bisa tersedia dan apa yang harus kita lakukan. Dalam memilih seseorang, Tuhan itu tidak melihat status, asal-usul, usia, pendidikan, atau apapun kita spesial atau tidak di mata Tuhan. Tuhan hanya melihat hati kita dan apakah kita tersedia untuk Tuhan. Sebab Tuhan
ketika ia bergerak bersama-sama dengan kita yang dipilih oleh Tuhan, kemudian kita merasa bahwa itu semua karena perjuangan kita. Tapi yang Tuhan mau adalah supaya kita merasakan bagaimana kekuatan Tuhan yang membuat kita menang. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Sama seperti ketika ia membawa Yosua untuk merobohkan tembok Yeriko, tidak dengan berperang tapi dengan mengelilingi tembok itu 7 kali. Tembok itu bisa lurusnya ke depan, seperti ada orang dari dalam yang mendorong tembok itu ke depan. Nah, ini yang kita lihat bahwa di sini letaknya ajaibnya Tuhan atau hebatnya Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus itu mempersiapkan hidupnya untuk menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidup Yesus. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari. 3 hari lamanya mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ada 3 hal yang Yesus kembangkan untuk menjadi orang yang tersedia bagi Allah dalam hidupnya. Yang pertama, bertambah besar. Yang kedua, bertambah hikmatnya. Dan yang ketiga, makin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Mari kita bahas satu-satu. Makin bertambah besar, ini berhubungan dengan kondisi fisik. Hidup dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu apakah bermanfaat untuk Tuhan? Bermanfaatkah untuk orang lain? Bermanfaatkah untuk diri kita sendiri? Atau akankah kita habiskan semua kesehatan yang Tuhan berikan, hidup yang Tuhan berikan ini untuk kepentingan kita? Itu kita mesti pikirkan dalam kehidupan kita. Makin bertambah besar juga adalah bertambah usia, yang berarti juga apa? Berkurangnya usia kita di bumi ini. Bertambah usia berarti berkurang usia kita hidup. Nah, kita juga mesti memikirkan apa yang kita buat di bumi ini. Sudahkah kita mempersiapkan hidup kita? Sebab hidup kita di bumi ini hanya sementara, dan hidup kita adalah di kekekalan. Apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita? Baik untuk diri kita, pasangan kita, generasi kita, dan orang lain di dalam hidup kita. Bertambah besar juga berhubungan dengan bertumbuhnya fisik kita. Tubuh terdiri manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya bertambah, diikuti tidak dengan kedewasaan rohani? Secara pikiran, secara kerohanian bertumbuh tidak? Nah, ini kita mesti lihat. Sejak muda Yesus itu mempersiapkan dirinya. Dia tahu dia datang ke dunia ini untuk apa, sehingga ia mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang yang tersedia bagi Allah di kemudian hari. Bagaimana dengan kita? Hidup kita dimulai ketika kita memasuki hidup yang baru. Ketika kita memutuskan untuk kita dibaptis, itu adalah permulaan daripada hidup kita.
Kalau kita lihat, jangan kita lihat Yesus yang usia berumur 12 tahun, karena kita tidak mungkin mengulangi hidup 12 tahun ini. Tapi ketika kita hidup baru, kita mulai hidup dari yang bisa hidup lagi dengan usia yang bahkan lebih muda atau mungkin 12 tahun. Dan kita lihat perkembangan hidup kita itu harusnya kita tahu identitas diri kita. Hidup kita sudah hidup yang baru, bukan hidup yang lama lagi. Hidup kita sudah ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita bisa mengukur kehidupan kita dengan bertambah besarnya kita atau bertambah usia kita. Yang kedua, bertambah hikmatnya. Apa yang Yesus bangun sehingga hikmatnya bertambah? Yang pertama, Yesus itu membangun hubungan dengan Allah. Yesus mempercayakan hidupnya kepada Allah. Yang kedua, Yesus mewujudkan karakter Allah di dalam kemanusiaan. Secara nyata Yesus hidup di dalam manusia, dalam dunia manusia. Tapi dia memiliki karakter Allah di dalam hidupnya. Nah, mari kita coba kita lihat di sini hikmat apa yang didapat oleh ketika kita percaya kepada Tuhan. Manusia, ini saya beri judul tentang belief system ya. Hidup manusia itu dikuasai oleh pikiran dan hati. Ini sumbernya. Pikiran itu menganalisa, mempunyai sifat itu menganalisa, analisis, kreatif, dan responsif. Pikiran dikuasai oleh 5 panca indera, atau bukan dikuasai, dipengaruhi oleh 5 panca indera. 5 indera yang ada di kita, yang ada dalam hidup kita, mata, telinga, dan sebagainya. Hati itu mempunyai sifat akan menghasilkan kehendak. Dia hanya berpikir tentang ya atau tidak. Dia tidak melakukan banyak hal, tapi ya atau tidak. Nah, apa kenyataan yang kita hadapi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu menjadi benih di dalam pikiran kita. Diolah di dalam pikiran, masuk, tumbuh di dalam hati kita, dan kita memutuskan, itu yang namanya kehendak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana analisa, bagaimana pikiran ini yang kemudian kalau kita percaya kepada Tuhan apa jadinya kita, dan kalau kita tidak percaya atau kita tidak, kita hanya pada pakai pikiran kita bisa mengenal Tuhan apa tidak. Mari kita lihat. Kita coba yang satu dengan COVID yang terjadi. Kenyataannya COVID itu ada sekarang terjadi. COVID mematikan tidak? Bisa membuat kita mati? Bisa ya. Tapi yang sebenarnya mempunyai otoritas atas hidup dan mati kita siapa? Tuhan. Kalau kita melihat kenyataan, kita kena COVID, dalam pikiran kita sudah apa? Sesak napas dengan sama apa, kita berpikir apa? Mati dah saya. Seakan-akan dalam pikiran kita sudah apa? Tuhan itu tidak dapat menolong saya. Kita mati nggak? Mati. Karena apa? Lebih kuat pikiran kita daripada rasa percaya kita. Nah, sekarang kalau kita sekarang menyatakan bahwa Tuhan itulah yang memegang hidupku. Kita kena COVID. Dokter menyatakan kita COVID. Sudah parah. Tapi kita cuma begini, Tuhan, aku tahu Tuhan adalah tabib yang ajaib. Dan Tuhan berkehendak menyembuhkan kita. Kita sembuh nggak? Sembuh. Ini kita perlu tahu. Sistem kepercayaan kita adanya di hati. Makanya kita mesti kelola di bagian mana, atau bagian pikiran yang kita beri makan lebih, atau hati kita yang kita beri makan lebih. Itu kita mesti tahu. Apalagi uang. Semua orang butuh uang. Tidak ada orang yang bisa hidup di dunia ini tanpa uang. Sekalipun itu tidak fisik, tapi tetap pakai uang juga untuk transfer pakai GoPay kan juga bisa ya, dan sebagainya. Tapi tetap intinya adalah tidak ada orang yang bisa hidup dengan uang. Tapi apakah uang kemudian menguasai kita?
pemikiran kita. Ini mohon maaf, bahkan di gereja saja kita punya pemikiran kalau kita taruh 10.000, Tuhan akan mengembalikan berapa? 100 kali lipat. Dan kita kemudian berharap, Tuhan, saya sudah memberikan 10.000 nih, saya sudah memberikan 100.000, saya sekarang butuh 1 juta, Tuhan. Pernah tidak kita berpikir seperti itu? Tuhan, saya membersihkan perpuluhan, kapan kamu berkati saya? Pernah tidak kita berpikir seperti itu? Fokus kita kepada apa? Uang. Kita susah dengan uang. Alkitab menuliskan bahwa orang yang ingin cepat kaya itu akan terjerat. Kenapa hidup dalam jerat? Karena fokus kita kepada uang. Jangan sampai yang kita kejar itu uang. Kita menjadikan uang sebagai Tuhan kita. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa musuh datang, kemudian mereka diperbudak oleh musuh, mungkin kita juga sama. Kenapa kita sekarang diperbudak oleh uang? Karena kita sudah menyembah uang begitu luar biasa. Nah, kita mesti lihat di dalam pikiran kita apa, dan dalam hati kita apa. Kita beri makan yang mana? Kalau kita percaya, kita mesti lihat. Kita tidak bisa, dengan pikiran kita mencari Tuhan, tapi kita akan cuma dapat pengetahuan tentang Tuhan. Kita baru bisa mengenal hati Tuhan kalau kita mengabaikan semua panca indera kita dan kita percaya kepada Tuhan, sehingga kita bilang hidup kita bukan lagi oleh apa yang kita lihat, tapi oleh iman. Supaya kita lihat, kita bisa mengalami Tuhan di dalam. Ini yang membuat kita kuat. Nah, yang kedua, Yesus taat kepada Allah di bawah pengasuhan manusia. Yesus hidup bersama orang tua jasmani dan saudara-saudaranya. Yang kedua, Yesus membantu orang tuanya bekerja sebagai tukang kayu. Karena di dalam ketika Yesus kembali ke Nazaret, ada seseorang yang berkata di situ bahwa bukankah ia ini adalah tukang kayu dan saudara-saudaranya perempuan itu ada bersama-sama dengan kita saat ini. Sehingga dikatakan pada saat itu tidak terjadi banyak mujizat di Nazaret. Jadi Yesus bukan hanya diam saja. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita taat di bawah pengasuhan manusia, ini sebenarnya adalah apa? Evaluasi hidup kita. Yang kita bangun apa? Ketika kita mau mempersiapkan hidup kita membangun karisma atau kita membangun karakter, atau kita sedang membangun yang namanya karisma kita. Lukas 2:46-47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah, mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Mereka kagum akan Yesus. Kita lihat siapa ahli ulama yang dimaksud di sini. Yesus berumur 12 tahun. Ahli ulama ini di dalam bahasa Yunani-nya didaskalos. Itu guru, doktor, master dalam keagamaan. Kalau dia kagum dengan Yesus, Yesus sudah punya pamor di dalam mereka. Yesus sudah punya citra di dalam hidup mereka. Yes. Sudah punya karisma dalam hidup mereka. Punya ya. Nah sekarang di ayat 49, jawab Yesus kepada Maria dan Yusuf yang mencari Yesus dan bertemu dengan Yesus. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dia tahu identitasnya. Dan di sini di bait Allah dia sudah punya citra baik.
Tetapi di ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret, bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Ini yang Yesus bangun apa? Karakter Allah, karena Yesus adalah Kristus. Nah, karakter Allah. Kita lihat dalam perjanjian di dalam Alkitab, Allah selalu menghendaki kita apa? Taat. Bahkan di dalam perenungan firman yang kita renungkan di dalam minggu ini, itu dikatakan begini. Saul disuruh oleh Tuhan untuk menghadapi bangsa Amalek dan menghabiskan semuanya. Orang, ternak, harta semua tidak boleh ada sisa, semua dihabiskan. Kemudian yang terjadi apa? Raja Saul pergi menghadapi orang Amalek dan menghabiskan semuanya. Benar? Enggak. Agak. Nah, yang menjawab tidak ini berarti yang merenungkan firman kemarin. Nah, jadi ini Raja Saul meninggalkan Raja Agag, dia tangkap Raja Agag, dia ngambil hewan ternak yang baik, yang terbaik, dia mengambil beberapa harta yang berharga dengan satu tujuan yang sangat baik, yaitu untuk apa? Dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Samuel? Ketaatan lebih penting daripada korban persembahan. Ketaatan dengan Tuhan itu lebih penting. Nah, kemudian bagaimana dengan kita? Kita mesti lihat nih, karakter dan reputasi kita di dalam gereja. Kita melayani Tuhan di bawah pengasuhan manusia. Di dalam gereja lah kalau kita bilang. Ada dua yang kita bangun, karakter Kristus di dalam pelayanan atau membangun reputasi pribadi. Saya jelaskan dulu ya apa bedanya reputasi dan karakter. Reputasi itu adalah apa yang terlihat pada saya dari luar. Kalau saya sering memberi sesuatu kepada Erwin, kepada seseorang, saya disebut apa? Baik. Reputasi saya berarti baik. Nah, tapi karakter itu adalah apa? Apa yang ada di dalam kita, hidup kita. Ibarat spot, ketika diperas akan keluar hal yang sama. Kalau karakter kita adalah Kristus, dia apa-apain pun yang keluarkan Sama. Kristus. Dari mana karakter terbentuk? Dari kecil kita sudah punya karakter. Apakah karakter bisa berubah? Sangat bisa. Karakter akan berubah sesuai dengan apa yang kita lihat, kita teladani, dan kita hidupi. Makanya jangan heran kalau anak-anak kita tuh mempunyai karakter yang sama dengan kita, karena melihat hidup kita. Nah, kita kembali. Alat ujinya apa? Saat pelayanan kita tidak dihargai orang lain, pendapat kita dalam pelayanan tidak diterima, saat kita tidak dilibatkan dalam satu pelayanan, saat orang lain dipromosikan, bagaimana respon hati kita? Ini kita bisa lihat. Kalau respon hati kita marah-marah, merasa disepelekan, tidak dianggap, kemudian memutuskan untuk keluar saja, yang kita sedang bangun apa? Reputasi. Yang kita sedang bangun reputasi kita. Reputasi. Nah, sekarang kalau reaksi kita adalah kita tetap mengasihi otoritas kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap mengasihi orang yang tidak menghargai kita, dan kita tetap melayani Tuhan dengan tidak mengurangi kualitas sedikit pun. Kita sedang membangun apa? Karakter Kristus dalam hidup, dalam pelayanan kita. Nah, ini yang kita lakukan. Yang ketiga, makin dikasih Allah dan manusia. Makin dikasih Allah itu menjadi hal yang terpenting. Karena di awal sudah saya jelaskan bahwa Allah itu untuk bangsa Israel itu dapat hidup dalam perjanjian dengan Allah, mereka harus mentaati hukum dan ketetapan yang sudah Allah buat, yaitu apa? Beribadah kepada Allah yang benar. Nah, kalau
Kita tahu, kita sadar dulu identitas kita siapa, makanya kita melakukan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita akan memiliki ketaatan melakukan kehendak Allah. Kalau kita melakukan ketaatan dan melakukan kehendak Allah, tentu kita akan dikasihi oleh Allah. Mohon maaf. Nah, sekarang kita lihat hidup taat kepada kehendak Allah itu apa yang dihasilkan. Kalau kita taat dalam kehendak Allah, yang kita hasilkan adalah perkenanan Allah, penyertaan Allah dalam hidup kita. Mari kita lihat, ya gini. Waktu Yesus taat dengan gaya hidup taat di hadapan Tuhan. Kemudian pada saat dia dibaptis pada usia 30 tahun, di situ dikatakan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita lihat perkenan Tuhan di dalam hidup Yesus. Yang pertama, di Taman Getsemani Yesus berdoa, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Ketika dia berdoa demikian, Bapaknya sepertinya diam saja. Ketika kemudian yang ketiga kali dia berdoa, biarlah kehendakmu yang jadi. Apa yang terjadi? Datang orang-orang menangkap Yesus. Perkenanan apa lagi yang Yesus dapat ketika ia taat kepada Bapaknya? Ketika ia disalib, kematian Yesus ditentukan oleh siapa? Yesus. Perkataan Yesus sendiri. Iya. Waktu dia menyatakan bahwa sudah selesai, kemudian nyawanya diambil. Kita mau? Bisa ya? Kalau kita mau punya ketaatan, kita hanya butuh taat. Bawa pikiran kita, tawa pikiran kita kepada hati kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang kemudian adalah apa? Makin dikasihi oleh manusia. Saya kembali ke sini. Nah. Yesus itu, dia tahu bahwa kedatangannya dia itu bukan untuk orang yang di luar saja, tapi Yesus itu untuk semua orang. Nah, yang ketiga, Yesus mengikuti aturan yang ada di dalam bait Allah. Kenapa Yesus tidak tertulis banyak di dalam Alkitab? Karena ini yang Yesus lakukan. Ia belajar Mikra, membaca Taurat mulai dari usia 5 sampai 10 tahun. Misna mulai dari umur 10 sampai 13 tahun. Talmud mulai usia 13 sampai 20 tahun. Midrash mulai usia 20 sampai 30 tahun. Setelah lulus atau berusia 30 tahun, Yesus bisa membuka dan mengajar kitab di bait Allah. Yesus lakukan ketetapan manusia Yesus lakukan supaya manusia bisa terima. Bayangkan begini, kalau Yesus tidak menunaikan ini semua, dia bisa tidak mengajar di bait Allah? Tidak bisa. Adat Israel pada satu sangat keras. Dia tunduk kepada manusia supaya dia dikasih Allah, dia juga mesti belajar. Kita harus ingat Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Dia belajar untuk hidup dengan manusia. Dia bisa mengerti kondisi kita karena dia tahu dia hidup dengan cara manusia. Dia tahu pada saat kecil dia dijahili bagaimana. Dia juga bisa tahu bagaimana susahnya untuk taat dengan orang tua, susahnya mengerti kepada orang tua. Yesus tahu itu semua karena Yesus pernah hidup, sehingga dia bisa menghibur kita, dia bisa menuntut kita, dia bisa menolong kita. Nah, kita kembali kepada dikasih Allah dan dikasihi manusia. Kalau kita tidak dikasihi manusia, kita mungkin bisa dikasihi Allah. Kita punya saat teduh dan sebagainya. Tapi apakah kalau kita tidak dikasih Allah, kita tidak akan bisa menanamkan pengaruh kepada orang tersebut. Yesus mengajarkan kita untuk apa? Kita beradaptasi dengan kehidupan manusia. Tapi yang tidak boleh adalah karakter Allah, karakter Kristus jangan dihilangkan dari hidup kita. Supaya kita begitu kita dikasih manusia,
kita tidak mengikuti cara manusia, tapi kita mempengaruhi orang-orang yang belum percaya untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian apakah hanya itu yang bisa lakukan? Yohanes 21 ayat 25 mengatakan masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya di dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ada banyak tentang Yesus, tapi 3 saja sudah cukup. Jadi sekarang keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi orang yang tersedia bagi Tuhan di saat Tuhan membutuhkan kita? Ketika Tuhan menempatkan kita, percayalah bahwa ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ketika firman ini disampaikan, ini juga sebenarnya menggugah hidup kita untuk kita melihat apakah kita orang tersedia bagi Tuhan di dalam kehidupan gereja ini, pulau ini, kota ini, atau bangsa ini. Pastikan hidup kita tersedia untuk Tuhan dengan bertambah besar atau bertambah usia, diikuti dengan bertambahnya kedewasaan rohani, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Bertambah hikmat yang lahir dari hubungan kita dengan Kristus, yang akan membangun karakter Kristus dalam hidup kita, sehingga hidup kita dapat mewarisi keteladanan Kristus bagi orang lain. Hidup kita dikasih Allah dan dikasih manusia, sehingga hidup kita dapat berdampak bagi orang lain. Buat hidup kita tersedia bagi Allah. Untuk apa? Supaya kita dapat melihat mujizat Tuhan yang Tuhan buat melalui hidup kita. Pastikan di dalam hati kita, apakah kita adalah orang yang Tuhan cari untuk membawa satu perubahan, untuk membawa satu pengaruh dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Hamba percaya Tuhan, hamba terbatas dalam penyampaian, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman disampaikan, kami tahu Roh Kudus akan menjelaskan lebih kepada kami lagi ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, ketika kami memiliki pengertian tentang kebenaran dari firman itu, sehingga hidup kami adalah hidup yang tersedia bagi Tuhan di tempat-tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, dimanapun kami berada, dan kami percaya Tuhan. Saya ingin mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang belum dapat mungkin supaya dilayani? Karena di masa COVID ini kita mempunyai budaya baru, kebiasaan baru, yaitu perjamuan itu diberikan di depan dan diambil ketika kita memasuki ruangan, untuk menghindari terjadinya sentuhan-sentuhan. Begitu juga dengan persembahan, itu diletakkan di depan dan tidak dibagikan. Jadi kita yang bergerak itu kita memberikan dengan sukacita. Semua sudah dapat? Mari kita angkat roti di tangan kita di atas kepala kita. Percayakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang menggantikan kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Sakit yang ada pada kita digantikan, sehingga kita menjadi sehat, kita menjadi kuat, kita mempunyai kemampuan untuk menikmati kasih Tuhan
dan kita mempunyai kemampuan untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi ikatan-ikatan selain daripada persekutuan dengan tubuh Kristus. Bukankah roti adalah kita dalam persekutuan dengan adalah tubuh Kristus? Maka dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan kita dan di atas kepala kita. Percayakan Bapak Ibu Saudara bahwa anggur ini adalah darah daripada Kristus. Kehidupan daripada Kristus menyatu dalam kehidupan kita. Nafas Allah turun atas kita, sehingga hidup kita bukanlah kita lagi, tapi kehidupan Yesus dalam kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah sebagai tanda persekutuan kita dengan dia. Shataraba seke mekarabo reme raba sambre geprei. Terima kasih Tuhan atas setiap firman-Mu yang telah Kau berikan atas setiap kami Tuhan melalui Pak Tuti Tuhan. Kami yang ada di sini bersepakat untuk melepaskan shalom-Mu Tuhan atas Pak Tuti dan setiap keluarganya Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati kehidupannya, Kau memberkati pekerjaannya, untuk Kau memakai dia lewat kehidupannya menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan karena itu Tuhan yang firman-Mu Tuhan, kami terbuka Tuhan, untuk kami tersedia bagi Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tersedia hanya bagi diri kami. Ampuni kami kalau kami selama ini egois Tuhan, kami hanya berpusat atas diri kami. Kami tidak berpusat atas apa yang Kau kehendaki Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Dan kami mau benar-benar bersepakat untuk tersedia bagi Engkau Tuhan. Karena itu Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Kau telah mengingatkan kami atas setiap apapun yang memang kami harus lakukan. Dan kami mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Karena lewat penebusan Kristus, maka Roh Kudus hadir atas setiap hidup kami. Roh Kudus adalah roh yang memulihkan kami. Roh kesaksian itu. Kalau kami tahu di hari-hari kami lalui, mungkin kami terasa berat. Mungkin ada banyak ketidaknyamanan yang terjadi bagi kami. Ampuni kami kalau kami belum mendapatkan pengertian dari Kau. Tapi kami tahu Kau adalah roh pemulihan yang membawa kami ke dalam tatanan yang sempurna, yang membawa kami ke dalam fondasi kebenaran. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami datang kepada-Mu Roh Kudus. Singkapkan semua hal. Kalau kami merasa nggak nyaman, kalau kami merasa ada dalam satu titik level terendah, tapi Engkau Roh Kudus, Engkau roh yang memulihkan setiap kami. Engkau yang membawa kami ke dalam kebenaran, untuk kami tahu tentang identitas kami. Identitas kami bukanlah identitas kekalahan. Identitas kami bukanlah identitas kekurangan. Identitas kami bukan identitas kegalauan. Tapi lewat Roh Kudus, identitas kami adalah identitas kemenangan. Kemenangan yang kami tahu. Dan kami tahu ada harapan bagi kami. Ada pemulihan bagi kami. Ada kemenangan bagi kami. Sehingga lewat Roh-Mu yang kudus, benar-benar kami akan alami sebuah realita Tuhan. Realita yang membawa kami ke dalam pemulihan, ke dalam sebuah kepastian. Sehingga lewat hidup kami, sungguh akan alami kemenangan, sungguh akan alami kesembuhan. Dan bagi gereja ini, kami tahu gereja ini adalah sebuah gereja yang Tuhan akan menghasilkan orang-orang dahsyat, orang-orang dengan potensi-potensi yang luar biasa. Akan mulai dimunculkan, dimulai di musim ini akan muncul orang-orang yang akan tersedia bagi Tuhan. Sehingga lewat gereja ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan kami akan jadi saksi-saksi-Mu. Dan kami tidak akan ada lagi dalam nyanyian yang lama, nyanyian kekalahan, nyanyian kekurangan, nyanyian kegalauan. Tapi kami ada di dalam nyanyian
kepemimpinan yang baru. Orang akan melihat dan menjadi takut karena ada Allah yang dahsyat. Inilah musim Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan setiap ketika kau berkata Tuhan, dalam perjanjian lama tetap akan digenapi yang berkata, aku adalah aku. Artinya, aku Tuhan yang akan tetap memulihkan, aku Tuhan yang membawa jalan keluar, dan kau membawa kami dalam kemenangan yang pasti. Terima kasih untuk semuanya itu Roh Kudus. Kau hadir atas kehidupan kami untuk membawa sebuah realitamu yang baru. Realita kemenangan itu terjadi buat setiap kami, terjadi buat gereja ini di dalam nama Yesus. Dan sebentar kami akan mengembalikan pertemuan dan persembahan umum dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena hati kami telah dipulihkan untuk hati kami bergairah kembali buat Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, rekan dan teman-teman. Sebelum saya sampaikan pengumuman, saya sambut berdiri dulu. Ada beberapa wajah baru saya lihat di pagi ini. Selamat datang di grup dari Pak Chandra dan dari Bali. Selamat datang Pak Robin kalau nggak salah ya. Ya, selamat datang Pak, selamat bergabung di GBI Rock Sumbawa. Dan ada juga wajah orang lama yang sebenarnya. Selamat datang kembali Ibu Yeni yang selama ini sedang menimba ilmu lagi di luar negeri ini. Selamat kembali, selamat berkarya kembali di Sumbawa. Dan yang berikutnya itu Ibu Regina Stelvi Anju. Selamat datang Bu, selamat datang dan selamat bergabung bersama kita bersama sini Uji Pemuda teman-teman. Dan untuk minggu depan kita masih akan tetap beribadah di tempat ini. Jamnya tetap jam 8 pagi. Dan untuk KM, untuk minggu ini ada KM live. Jadi KM ini bisa berupa misi atau kunjungan atau fellowship itu di dalam KM masing-masing. Di materinya untuk minggu ini tidak dibagikan, itu disepakati sama anggota bersama ketua JKM. Itu saja pengumuman hari ini. Oh iya, jangan sampai lupa yang berulang tahun ternyata ada di awal bulan seperti biasa kita akan mendoakan bersama-sama saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juni. Mungkin ada yang beberapa yang tidak hadir di tempat ini. Nanti untuk mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang merayakan di bulan ini, saya serahkan ke Bapak Gembala mendoakannya. Oh iya, seperti ini bulan tahun pernikahan. Bantu dia yang mendoakan. Pak Gembala ternyata di bulan ini malah merayakan kebahagiaan. Ya, sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku